Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Kodri, kelas 1A, jurusan D3 Kabupaten Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler dan sistem pernapasan manusia. Sistem kardiovaskuler yaitu 1. Jantung, 2. Pembuluh darah, 3. Pembuluh limfe. Anatomi fisiologi jantung. Organ muskular berongga berbentuk kerucut, letak di dalam perikardium pada mediastinum. Jantung dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu atrium dextra, atrium sinistra, ventricle destra, ventricle sinistra. Fungsi jantung yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Arteri membawa darah dari jantung, vena membawa darah ke jantung, kapiler penghubung antara vena dan arteri. Contohnya ada pada gambar di samping. Atrium dextra. 1. Berada di bagian atas kardio dextra. 2. Sebagian besar terletak di belakang sternum. 3. Terdapat pembuluh darah besar, vena cava superior dan vena cava inferior. 4. Pembuluh darah yang kecil. Ventricle dextra. 1. Berdinding tebal. 2. Membentuk sebagian besar jantung. 3. Terdapat katup tricuspidalis. 4. Arteria pulmonalis menuju paru-paru. Atrium sinistra, yaitu ruang berdinding tipis, letaknya di bagian belakang jantung, 2 vena pulmonalis pada tiap sisi. Ventricle sinistra, yaitu ruang berdinding tebal pada bagian dan belakang jantung. Dindingnya 3 kali lebih tebal daripada ventricle destra. Katup mitral, pembuluh darah aorta yang menyebarkan darah ke seluruh tubuh. Lapisan-lapisan jantung yaitu 1. Perikardium, 2. Miokardium, 3. Endokardium. Pembuluh darah yang tersambung ke jantung yaitu 1. Jantung destra, yaitu vena cava superior dan vena cava inferior, dan arteri pulmonalis. 2. Jantung sinistra, yaitu vena pulmonalis dan aorta. Siklus jantung. Peredaran darah terjadi dalam jantung. Gerakan jantung sistol, kontraksi 0 sampai 0,3 detik. Diastol, pengenduan 0,5 detik. Sistol normalnya 120 mmHg. Diastol normalnya 80 mmHg. Yang antara sistol dan diastol normalnya 30 sampai dengan 50 mmHg. Bunyi jantung. Bunyi pertama menutupnya katup anterioventrikuler dan kontraksi vertikal, panjang dan rata. Bunyi kedua menutupnya katup aortik dan pulmoner, pendek dan tajam. Sifat otot jantung. Kemampuan berkontraksi, konduktivitas, daya antar, ritme bunyi yang teratur. Denyut arteri atau denyut nadi. Darah yang dipompa jantung dan gelombangnya teraba. Nilai normal denyut nadi pada WBL sama dengan 140 kali atau menit. 1 tahun pertama 120 kali menit, tahun kedua 110 kali menit, balita 96 sampai 100 kali menit, 10 tahun 80 sampai 90 kali menit, dewasa 60 kali sampai menit. Faktor yang mempengaruhi denyut nadi: lifestyle, pekerjaan, makanan, umur, emosi. Faktor yang mempertahankan tekanan darah: 1. Banyaknya darah yang beredar. 2.
Viskositas, kekentalan darah. 3. Elastisitas, dinding pembuluh darah. 4. Tahanan tepi. Sistem pernapasan manusia. Alat pernapasan pada manusia yaitu 1. Hidung. Terdapat saraf penciuman atau pembau. Terdiri dari 2 lubang, kanan dan kiri, dibatasi sekat hidung. Rongga hidung berhubungan dengan rongga mulut, fungsi menghangatkan, melembabkan, dan menjaga udara. Terdapat rambut halus dan selaput lendir. 2. Laring. Terdiri dari lempengan tulang rawan. Bagian dalam dindingnya digerakkan oleh otot. Terdapat selaput suara bergetar jika ada dilalui udara. Memiliki katup epiglotis. 3. Faring. Di bagian belakang rongga hidung. Lanjutan dari saluran hidung yang meneruskan udara ke laring. 4. Trakea. Tersusun dari cincin tulang rawan, terletak di depan kerongkongan, berbentuk pipa. Sebagian dalam licin dilapisi oleh selaput lendir. Sel epiter silindris bersilia. 5. Bronkus. Bagian yang menghubungkan trakea dengan paru-paru. Terdapat di paru-paru kanan dan kiri. Terdiri dari lempengan tulang rawan. Dinding tersusun dari otot halus. Cabang bronkus sama dengan bronkiolus, tipis dan tidak bertulang rawan. 6. Pulmo. Diselubingi oleh selaput elastis pleura. Letaknya itu di dalam rongga dada, di atas diafragma, sekat yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Paru-paru kanan 3 gelambir, paru-paru kiri 2 gelambir. Terdapat bronkus dan bronkiolus sama dengan alveolus. Mekanisme pernapasan terjadi saat sadar dan tidak sadar. Inspirasi dan ekspirasi berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi dan tempat terjadinya, yaitu dibagi 2, pernapasan dada dan pernapasan perut. 1. Pernapasan dada. Inspirasi musculus intercostalis. 2. Ekspirasi. Sedangkan pernapasan perut yaitu inspirasinya otot diafragma kontraksi, diafragma datar, rongga dada dan paru-paru mengembang, tekanan udara rongga paru-paru, udara di luar masuk ke paru-paru. Sedangkan ekspirasinya yaitu otot diafragma relaksasi, diafragma melengkung, rongga dada dan paru-paru mengecil, tekanan udara rongga paru-paru, udara keluar dari paru-paru. Frekuensi pernapasan. Cepat lambat melakukan pernapasan dipengaruhi oleh 1. Umur. 2. Jenis kelamin. 3. Suhu tubuh. 4. Posisi tubuh. Volume dan kapasitas paru-paru. Setiap orang berbeda, tergantung pada ukuran paru-paru, kekuatan bernapas, dan cara bernapas. Volume paru-paru orang dewasa 5-6 liter, terdiri dari volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, dan volume residu. Kelainan dan penyakit. Emfisema, asma, difteri, aspiksi, tuberkulosis, hipoksia, asidosis, sianosis, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih.